Halo guys, halo teman-teman, nama gue Kajo. Dan pada video hari ini gue mau ngelanjutin game online gue yang sebenarnya belum ada namanya sih. Jadi buat kalian yang kepikiran nama yang bagus buat game gue yang ini, kalian bisa komen di bawah ya. Dan buat kalian yang belum nonton part 1 part 2-nya, di sini gue mau nge-recap sedikit apa aja yang gue udah buat ya. Nah, di part 1 kemarin, gue udah bikin game gue ini udah bisa langsung dimainin secara online sama temen gue. Ya, walaupun mekanik-mekaniknya itu masih banyak banget yang ngebug di part 1-nya, tapi yang penting dia itu udah bisa dimainkan secara online. Ya, kalau di part 2 kemarin, gue itu lebih fokus ke pengerjaan grafiknya atau desainnya. Ya, walaupun desainnya ini bakalan gue ubah-ubah juga sih nantinya, tapi at least lebih enak dilihat aja daripada cuman kayak item-item gitu di main menunya. Dan juga biar nggak diprotes-protes sama subscriber anjing gue. Nah, kalau di part 2 kemarin gue lebih fokus ke pengerjaan main menunya, di part 3 ini gue lebih fokus ke pengerjaan main gamesnya. Jadi, tanpa banyak basa-basi lagi, kita mulai videonya. Nah, pertama gue mau bagusin dulu nih desain dari main gamesnya, karena kemarin itu masih kayak gini, kuning-kuning gak jelas kayak gini, dan kayak gak ada dapur-dapurnya sama sekali. Jadi ya karena game gue ini temanya itu kayak tentang masak-masakan gitu, ya udah gue ubah yang tadinya kayak gini jadi boom, jadi kayak gini. Nah, menurut gue sih ini jauh lebih bagus ya, dan tentunya gue harus nutup atasnya buat dijadiin gentengnya gitu. Nah, dan kalau di game ya hasilnya itu kayak gini. Ya menurut gue ini cukup bagus lah buat di game gue kali ini. Ya walaupun ini masih ada bug kayak gini nih, ngambil-ngambilin wortelnya, tapi menurut gue ini udah cukup bagus banget buat di game gue kali ini. Apalagi ini levelnya masih level prototype. Jadi gue yakin banget pasti udah nggak ada yang protes lagi masalah grafik-grafikan atau desainnya. Kok jadi aneh, masa playernya kecil banget? Gedein lah. Yap, gue bukannya ngerima masukan dari kalian ya. Buktinya dari kemarin itu gue selalu terimain masukan dari kalian dan gue buatin. Cuman di game gue kali ini, gue memang mau ngebuatnya itu environment-nya itu gede dan gue itu kecil-kecil kayak gini. Ya mirip-mirip kayak di game Toy Story lah kalau kalian tahu. Dan juga di game gue kali ini, gue kan ada mekanik kayak grappling gun kayak gini. Jadi lebih efektif aja kalau misalkan environment lu gede kayak gini. Kayak lu bisa naik ke atas itu gampang banget tinggal kayak gini. Atau misalkan kalau kalian mau gelantungan-gelantungan gitu gampang banget tinggal kayak gini terus. Dan gue juga ganti sekalian main menunya dari kayak gini jadi kayak gini. Ya walaupun button-buttonnya itu masih sama semua sih, gue belum ganti button-buttonnya. Nah, masih sama kan. Tapi nanti di kedepannya gue bakalan ganti-ganti juga biar sewarna sama backgroundnya gitu. Terus beberapa dari antara kalian juga ada yang komen, "Bang, tambahin skin untuk jamurnya, Bang." Jadi ya udah, gue udah codingin buat milih player-playernya. Dan boom, sekarang lu udah bisa pilih-pilih skinnya. Ya nantinya gue juga mau tambahin ada karakter-karakter lagi sih. Tapi 3D modelnya lagi dibuat sama temen gue si Christian Winata, yang adalah salah satu bagian dari tim gue juga. Dan ini adalah 3D modelnya. Yap. Jadi misalkan gue pakai skin yang ini, terus gue create. Boom, sekarang di game ya, lu udah bisa pilih skin yang lu mau pakai. Terus gue juga terinspirasi dari game Moving Out, dimana lu itu bisa slap-slap gitu, kayak nampar-namparin orang gitu lah. Dan hal apa yang paling penting buat mekanik nampar-nampar? Tangan. Tapi kalau lu lihat jamur gue, apakah dia punya tangan? Gue rasa enggak. Jadi di sini gue bakalan bikinin jamur gue ini tangan. Dan berhubung dari dulu banyak banget yang minta game realistik. Jadi ya udah gue pakein deh tangan realistik ke jamurnya. Realistik kan? Terus gue animasiin deh gerakan tangan buat nampar ya gitu. Ya kalau di breakdown, pertama gue ngatur rotasinya kayak gini. Terus gue ngatur scale-nya kayak gini, dari kecil ke gede, kecil ke gede, kecil ke gede. Dan kalau digabungin jadinya boom, kayak gini. Dan ini adalah penampakannya kalau di gamenya. Ya, dan gue rasa kok kayak gini sedikit rada OP sih, karena gunanya nge-slap kayak gini itu buat nge-stun. Nah kalau misalkan ini playernya, terus kita stun kayak gini, dia nggak gerak kan, terus kita bisa stun terus, jadi playernya itu nggak gerak-gerak sama sekali. Nah buat kayak gitu jadinya gue bakalan bikin timernya.
BTW ini gue serius, gue tetap bakalan pakai tangan ini sampai gamenya jadi. Hehehe. Nah, buat cooldown tabok-tabok ya, pertama gue bikin dulu time managernya yang gue kasih nama time between slap. Dan gue kasih slider kayak gini, yang bakalan berkurang pas kalian nge-slap dan dia bakalan nambah pas udah cooldownnya. Dan ini adalah penampakan UI-nya. Nah, jadi sekarang lu udah nggak bisa sembarangan nge-slap lagi karena ada cooldownnya. Nah, buat efek buat stunnya, gue pakein Unity Particle System buat efek stun kayak gini. Nah, walaupun mekanik nampar-nampar ini udah bisa, tapi kalau dua player kayak gini, ini bakalan ngebug karena kalau misalkan player 2 nampar, player satunya nggak nampar tuh. Nah, itu yang menurut gue sedikit ribet di networking kayak ginian. Karena pas kita pencet tombol buat nampar, ya cuma di player kita aja nih yang tahu kalau si jamur ini kita suruh tampar. Tapi player 1 kan dia nggak tahu apa-apa, dia nggak tahu kalau ternyata player 2 itu lagi nampar. Nah, ini yang harus kita benerin. Nah, itulah kegunaan dari RPC atau Remote Procedure Call. Singkatnya itu jadi kayak gini. Misalkan gue ada player 1 sama player 2. Nah, dengan RPC, gue bisa kasih tahu kondisi yang lagi dilakuin sama player 1 ke player 2 atau sebaliknya. Dalam hal ini, jadi kalau gue suruh player 1 ini buat nabok, maka di player 2, dia juga bakalan tahu nih kalau misalkan si player 1 ini lagi nabok. Nah, jadinya setelah gue mengimplementasikan RPC itu ke codingan gue, lihat video ini ya. Coba kan lu tabok angin dulu, tabok angin. Nah, tabok angin lagi. Nah, tabok gue. Tabok gue. Nah, sekarang gue tabok lu ya. Wait. Yup, sekarang tabok menaboknya udah bener. Nah, sementara dari tadi gua ngebuat mekanik buat slap-slapnya gini, dan juga environmentnya, si Chandra, teman gua, dia ngebuat tikus. Ya, itu tikus. Ya, karena kita belum ada 3D model tikusnya, jadi sementara tikusnya kayak gini dulu aja. Nah, buat apa sih kita butuh tikus kayak gini? Jadi, rencananya itu adalah, nanti kan kayak wortel-wortelannya gini, dia berserakan di mana-mana tuh. Nah, nanti dia yang bakalan kayak gangguin kita. Kayak misalkan kita lagi butuh wortel. Nah, nanti dia yang bakal ngambil-ngambilin wortelnya ini dan dia kayak bawa-bawa kabur gitu. Pokoknya dia yang bakalan gangguin kita gitulah. Cuman karena tikus ini memang masih kayak gini, masih cacat dan belum jadi, ya gue nggak bisa bahas banyak-banyak banget tentang tikus ini. Ya, tapi sisi baiknya, tikus ini bisa kita... Nah, jadi yaudah guys, baru kayak gini dulu game gua kali ini. Tentunya ya itu teman gua lagi nggak jelas. Dan ya mekanik-mekanik dari game gua ini berarti gua udah bisa ngangkat-ngangkat piring kayak gini buat nanti serving ya walaupun masih cacat. Terus kita juga bisa ngambil wortel kayak gini. Dan tentunya ada grappling gun juga dan tentunya kita bisa kita juga bisa kena stun. Jadi yaudah guys, gitu aja video gue buat hari ini. Thank you banget yang udah nonton. See you guys in the next video. Dan kalau misalnya kalian ada suggestion buat mekanik-mekanik lainnya, kalian bisa banget buat tinggal chat aja di bawah ya guys. Komen aja. Jadi see you guys in the next video. My Kanjut people, bye bye.